Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video saya kali ini saya akan membahas tentang kasus-kasus pelanggaran kode etik akuntan publik yang dilakukan oleh KAP Arthur Andersen. Di video kali ini saya akan fokus tentang KAP Arthur Andersen. Oke, langsung saja kita mulai videonya ya. Adapun sub-sub pembahasan yang akan dibahas dalam video kali ini yaitu yang pertama, apa saja pelanggaran kode etik profesi akuntan publik yang dilakukan oleh KAP Arthur Andersen. Yang kedua yaitu pedoman kode etik yang digunakan untuk menelaah kasus ini. Yang ketiga yaitu apa saja prinsip dasar atau prinsip utama yang dilanggar oleh KAP Arthur Andersen serta ancaman apa yang terjadi. Yang keempat yaitu pengamanan yang dilakukan untuk menghindari ancaman, dan yang terakhir yaitu sanksi yang harus diterima serta dampak yang disebabkan oleh kasus ini. Itu langsung saja kita mulai pembahasan kita yang pertama yaitu mengenai apa saja pelanggaran kode etik profesi akuntan publik yang dilakukan oleh KAP Arthur Andersen. KAP Arthur Andersen merupakan salah satu dari 5 lembaga audit dan akuntansi terbesar di dunia saat itu. Namun, hal tersebut tidak menjamin bahwa KAP tersebut akan selalu mematuhi kode etik akuntan publik. Berikut contoh kasus-kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KAP Arthur Andersen. Yang pertama yaitu memanipulasi laporan keuangan dengan tidak melaporkan jumlah hutang perusahaan agar perusahaan tersebut terlihat memiliki profit yang lebih besar. Yang kedua yaitu penghancuran dokumen atas kebangkrutan Enron yang sebelumnya dinyatakan bahwa perusahaan mendapatkan laba bersih sebesar 393 juta US dollar, padahal pada periode tersebut perusahaan mengalami kerugian sebesar 644 juta US dollar. Dan yang terakhir yaitu KAP Arthur Andersen juga melakukan manipulasi atas 9 dari 10 perusahaan yang diaudit sepanjang tahun 1995 sampai 1997. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pedoman kode etik yang digunakan untuk menelaah kasus ini. Untuk menelaah kasus ini, kode etik profesi akuntan yang digunakan yaitu kode etik profesi akuntan publik. Aturan kode etik profesi akuntan publik yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia atau IAPI merupakan etika profesional bagi akuntan yang berpraktik sebagai akuntan publik di Indonesia. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai prinsip utama atau prinsip dasar profesi yang tidak dipatuhi serta ancaman yang terjadi. Adapun prinsip dasar atau prinsip utama yang tidak dipatuhi yaitu yang pertama integritas. KAP Arthur Andersen tidak mematuhi prinsip integritas karena tidak mampu untuk bersikap tegas dan jujur selama menjalankan tugasnya. Yang kedua yaitu objektivitas. KAP Arthur Andersen tidak mematuhi prinsip objektivitas karena dalam menjalankan tugasnya, Arthur Andersen terpengaruh oleh kepentingan dari pihak klien sehingga mempengaruhi pertimbangan profesionalnya sebagai seorang akuntan publik. Hal tersebut dapat dilihat dari kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh KAP Arthur Andersen. Dan prinsip yang terakhir yaitu kompetensi dan kehati-hatian profesional. Dalam prinsip ini, seorang akuntan publik seharusnya menjamin jasa yang diberikan kepada klien sesuai dengan metode pelaksanaan pekerja serta standar profesional yang berlaku. Namun, yang dilakukan oleh KAP Arthur Andersen tidak mencerminkan prinsip tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari kasus pelanggaran yang dilakukan, yaitu memanipulasi laporan keuangan dengan tidak melaporkan jumlah hutang perusahaan sehingga perusahaan seolah-olah terlihat memiliki laba yang tinggi namun tidak sesuai dengan realitasnya. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai ancaman yang terjadi pada KAP Arthur Andersen. Menurut pendapat saya, ancaman yang terjadi pada KAP Arthur Andersen adalah ancaman advokasi, di mana KAP Arthur Andersen mendukung posisi klien yang saat itu ingin memiliki laba yang tinggi, sehingga KAP Arthur Andersen setuju untuk memanipulasi laporan keuangan dengan tidak mencantumkan hutangnya, sehingga hal tersebut menyebabkan dia untuk mengurangi objektivitas profesionalnya. Selanjutnya yaitu mengenai pengamanan yang dapat dilakukan untuk menghindari ancaman-ancaman tersebut. Pengamanan perlu dilakukan untuk menghindari ancaman-ancaman yang terjadi saat akuntan publik bekerja dengan klien. Adapun pengamanan yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, agar kasus tersebut tidak terjadi sebelum menerima klien, seharusnya akuntan publik menganalisa dan mempertimbangkan latar belakang dari klien yang akan diaudit untuk menghindari serta mencegah potensi ancaman integritas dan ancaman perilaku profesional. Pencegahan yang dapat dilakukan yaitu memperoleh pengetahuan tentang klien, seperti apakah klien tersebut terlibat dengan aktivitas-aktivitas ilegal. Pengamanan yang selanjutnya yaitu
Untuk menjaga agar seorang akuntan publik dapat menjaga independensinya dalam menyatakan pendapatnya atas sebuah laporan keuangan, maka seorang akuntan publik harus memiliki independensi dalam pemikiran, agar ketika seorang akuntan publik menyatakan pendapatnya atas laporan keuangan klien, maka tidak dapat dipengaruhi oleh hal-hal yang mengganggu pertimbangan profesionalnya seperti yang terjadi pada kasus KAP Arthur Andersen. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai sanksi serta dampak yang disebabkan oleh kasus ini. Adapun sanksi yang harus diterima oleh KAP Arthur Andersen akibat dari pelanggaran kode etik profesi akuntan publik yang dilakukan yaitu KAP Arthur Andersen dibubarkan, dan hal ini juga berdampak pada bisnis secara luas mengingat KAP tersebut merupakan salah satu dari 5 KAP terbesar di dunia. Selain itu, dampaknya KAP Arthur Andersen kehilangan kepercayaan dari para kliennya dan menyebabkan para klien menarik diri dari KAP tersebut. Seperti yang kita tahu, setiap profesi yang menyediakan jasa kepada masyarakat memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang dilayaninya, termasuk jasa akuntan. Kepercayaan masyarakat terhadap kualitas akuntan publik akan menjadi lebih baik jika profesi tersebut menerapkan standar mutu yang tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan profesional yang dilakukan oleh anggota profesinya. Selain itu, dikarenakan terkuaknya kasus Enron menyebabkan Enron bangkrut dan merupakan kebangkrutan terbesar dalam sejarah Amerika Serikat dan menyebabkan 4.000 pegawai kehilangan pekerjaan mereka. Sekian pembahasan saya mengenai analisa kasus pelanggaran kode etik profesi akuntan publik yang dilakukan oleh KAP Arthur Andersen. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.